Sahabat yang dikasihi Tuhan, tidak ada hal yang tidak mungkin bagi Tuhan jika Ia sudah berkehendak. Dan itulah yang dinamakan mukjizat. Yang mati dapat hidup kembali, yang lumpuh dapat berjalan, dan yang buta bisa melihat. Jadi sahabat, tak perlu takut dan khawatir. Percaya dan ucap syukurlah padanya, agar segala mukjizat senantiasa datang di hidupmu. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Tema kita hari ini mengucap syukur, membuka pintu mujizat. Sahabat yang baik, mari kita berdoa supaya hari ini firman ini benar-benar terjadi, bahwa mengucap syukur, membuka pintu mujizat. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kepada kami bahwa mengucap syukur membuka pintu-pintu mujizat dalam kehidupan kami. Biarlah hari ini oleh firman Tuhan kami diingatkan untuk kami selalu menjadikan mengucap syukur menjadi gaya hidup. Kami siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Yohanes pasal 6 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak, ia mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Mari kita baca ayat selanjutnya, Yohanes 6 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Wow, puji Tuhan ya. Yesus berkata di situ dikatakan mengucap syukur. Meskipun kelihatannya hanya sedikit ya. Ya, hanya 5 roti, 5 roti dan 2 ikan tapi Yesus mengucap syukur. Amin. Ya. Nah, puji Tuhan, melalui kisah 5 roti dan 2 ekor ikan ini, Yesus sudah mengajarkan bagaimana mengucap syukur akan membuka pintu-pintu mujizat Tuhan. Membuka pintu-pintu perbendaharaan Tuhan dan memindahkan kehendak dan realita Tuhannya di surga terjadi di bumi. Wow, amin ya. Luar biasa ya. Wow. Sehingga dengan mengucap syukur, Yesus membuktikan bahwa Tuhan dapat membuat yang terbatas menjadi tidak terbatas. Wah, ya. Amin. Dan hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, Tuhan dapat membuat menjadi berlipat ganda. Ya, cukup untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki. Jadi kalau satu laki-laki memiliki 2 anggota keluarga,
maka diperkirakan cukup untuk memberi makan 15.000 orang, bahkan lebih 12 batu. Wow, itu kalau satu laki-laki diperkirakan 3, kalau 4, wah Ya, bisa 20.000 orang ya. Berarti tidak terbatas Tidak ya. terbatas. Wah, luar biasa. Jadi kita mengucap syukur bukan berarti kita setuju dengan masalahnya atau setuju dengan keterbatasannya atau fakta yang ada. Tetapi kita mengucap syukur karena kita percaya, kita menyadari bahwa ada Tuhan yang baik, yang menyertai kita, yang mengetahui masalah kita, dan yang ada bersama-sama dengan kita di tengah masalah yang sedang kita hadapi ini. Benar, amin ya. Tuhan ada di tengah-tengah masalah ya. Iya. Sehingga ketika kita sedang menghadapi masalah, kemudian kita mengucap syukur, Iya. maka kita sedang mengalihkan fokus kita dari masalah kepada Tuhan yang baik itu. Amin. Ini penting ya. Mengalihkan fokus kita dari masalah kepada Tuhan yang baik Iya, ya. amin, ya. Dan kita bersyukur bahwa di tengah masalah yang kita hadapi, kita memiliki Tuhan yang baik, Amin. yang peduli, yang mengasihi kita, dan yang siap menolong kita. Amin. Ini luar biasa ya. Tuhan itu baik. Tuhan ya. itu baik. Oleh karena itu ketika kita mengucap syukur, maka kita sedang berserah kepada Tuhan, kita sedang percaya kepada Tuhan, dan kita sedang mempersilahkan Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan yang mengambil alih dan Tuhan yang menyelesaikan semua masalah kita. Sebab hanya Tuhan yang dapat menolong kita, dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya. Jadi melalui kejadian 5 roti dan 2 ikan ini, Yesus sedang mengajarkan dan memperlihatkan kepada kita bahwa di dalam Kristus kita memiliki 2 sistem kewarganegaraan. Ya, 2 sistem Dua itu ya. sistem yaitu kewarganegaraan kita yang di bumi dan kewarganegaraan kita yang di surga. Wah, dahsyat ya. Jadi kehidupan kita yang ada di bumi ini tidak ditentukan hanya oleh realita yang ada di bumi, tetapi ditentukan oleh realita yang ada di surga. Amin. Ini penting banget ya. Kehidupan kita di bumi ditentukan oleh realita yang ada di surga ya. Sebab di dalam Kristus kita sudah memiliki identitas yang baru, yaitu kita sudah menjadi warga kerajaan Allah. Artinya, meskipun kita hidup di dunia ini, tetapi kita sudah menjadi manusia kerajaan Allah, yaitu manusia yang hidup dalam sistem kerajaan Allah dan yang hidup dalam fasilitas kerajaan Allah yang tidak terbatas. Wow, amin. Fasilitas kerajaan Allah yang tidak terbatas ya. Jadi ketika respon kita mengucap syukur pada saat kita menghadapi masalah, maka kita sedang hidup sesuai dengan identitas kita sebagai manusia kerajaan Allah. Kemudian masuk ke dalam sistem kerajaan Allah, lalu memakai fasilitas kerajaan dan memindahkan semua kehendak dan realita yang di surga terjadi di bumi. Wow, luar biasa. Jadi mengucap syukur, memindahkan realita surga itu terjadi di dipindahkan bumi, ke bumi ya. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Mazmur 100 ayat yang keempat dalam versi The Passion Translation. Demikian firman Tuhan. Kamu dapat melewati gerbang-gerbang yang terbuka dengan kata sandi atau password pujian. Datanglah ke hadiratnya dengan ucapan syukur. Datanglah dan bawalah persembahan syukurmu kepadanya, dan dengan kasih muliakan namanya yang indah. Puji Tuhan, ternyata mengucap syukur adalah kata sandi atau password atau kunci untuk membuka pintu gerbangnya Tuhan dan membuka pintu perbendaharaannya Tuhan, sehingga kita dapat masuk ke ruang perbendaharaannya Tuhan, lalu kita meraih dan menerima janji-janji Tuhan itu. Wah, luar biasa ya. Mengucap syukur password kata sandi ya. Kata sandi untuk membuka pintu-pintu perbendaharaan Tuhan ya. Nah, melalui renungan singkat ini kita dapat menyimpulkan bahwa ketika kita mengucap syukur, maka kita sedang membuka pintu mujizat sehingga kita dapat menerima mujizat Tuhan. Sebab mengucap syukur adalah kata sandi ya. Atau password atau kunci untuk kita membuka pintu gerbangnya Tuhan dan masuk ke dalam perbendaharaannya Tuhan. Nah, sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di
terang kasih. Halo sahabat yang baik, saya akan bacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama, kita akan baca ya dari Ibrani pasal 12 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Puji Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa meskipun kita berada di dunia yang mudah digoncangkan, tetapi di dalam Kristus kita sudah menerima dan berada dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Artinya kita sudah menerima hak kita atas kerajaan Allah yang tidak tergoyahkan ini. Jadi kita jangan fokus pada masalah atau situasi dunia yang dapat mengoncangkan kita, tetapi kita hanya fokus untuk hidup sesuai dengan posisi kita yang sudah berada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu dengan kita selalu mengucap syukur, sebab mengucap syukur adalah kehendak Tuhan, dan dengan kita mengucap syukur maka kita sedang memuliakan Tuhan. Kemudian selama kita di dunia ini, kita beribadah kepada Tuhan menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, yaitu dengan mempersembahkan kepada Tuhan ibadah yang paling murni, yang menyenangkan hati Tuhan, dengan kita menyerahkan hidup kita di dalam penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan dengan penuh rasa kagum kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami dalam acara Terang Kasih dengan tema mengucap syukur membuka pintu mujizat. Nah, ini ada beberapa DM yang masuk, salah satu diantaranya kita akan baca ya. Silakan. Ini dari David Yosea ya. Salam kasih Pak Agus dan Bu Mala. Salam kasih juga David. Ya. Kami berharap David saat ini sedang menyaksikan ya acara ini ya. Amin. Demikian isi DM-nya. Mama saya sudah lama mengidap penyakit kanker. Mama saya sempat kritis dan sekarang dirawat di rumah sakit. Saya berserah pada Tuhan. Namun saya berharap mujizat Tuhan muncul dan mama saya bisa melewati masa kritisnya sampai sembuh kembali lagi. Semoga mujizat Tuhan benar-benar ada dan bekerja untuk mama saya, Pak dan Bu. Ya. Doakan kesembuhan mama saya ya, Tuhan berkati. Ya, wow, David, kami benar-benar menyadari ya bagaimana hatinya David saat ini ya. Mari kita mau berdoa sepakat ya dengan David ya. Mendoakan untuk mamanya David ya. Kita sepakat mendoakan untuk kesembuhan mamanya David yang sedang sakit kanker ini. Dan sesuai dengan tema mengucap syukur, membuka pintu mujizat. Jadi biarlah David percaya dan pegang janji Tuhan ini. Karena ketika Lazarus mati sudah 4 hari, lalu Yesus berdoa dan mengucap syukur. Dan memerintahkan Lazarus untuk bangkit. Demikian juga mujizat kesembuhan ini boleh terjadi untuk mamanya David ini ya. Dan firman-Nya ada dalam Yohanes 11 ayat 41 sampai 42 ya, demikian dikatakan. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu. Amin. Karena Engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Amin. Nah David, biarlah firman ini menjadi satu kekuatan buat David. Kita mau berdoa untuk David, bahkan juga untuk sahabat yang baik yang lain yang mungkin sedang menghadapi masalah-masalah yang hampir sama ya dengan penyakit atau pergumulan apapun ya. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau sepakat dan kita mau percaya, bersyukur bahwa ada Tuhan di tengah-tengah masalah ini dan ada Tuhan yang selalu mau menolong kita ya. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk anakmu David ini. Amin. Yang dengan ketulusannya Tuhan, hatinya sangat berharap kepadamu. Amin. Dan kebenaranmu mengatakan bahwa ketika kami fokus bukan kepada masalah kami, tetapi kepada Engkau Tuhan yang baik. Amin. Kami bersyukur karena kami memiliki Tuhan yang baik. Maka Engkau sendiri yang akan bertindak bagi semua masalah kami.
hari ini, saat ini juga kami mau berdoa untuk David. Bahkan juga sepakat dengan David, bahkan juga dengan sahabat-sahabat yang baik yang lain yang menghadapi masalah dalam kehidupannya. Kami datang kepadamu. Kami fokus hanya kepadamu, bukan kepada masalah yang ada di hadapan kami. Bukan kepada sakit penyakit yang diderita oleh mamanya David. Tapi kami mau pandang Engkau dan fokus kepadamu. Kepada Tuhan yang baik, yang kami syukuri saat ini. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang baik. Dan kehendak Allah adalah baik adanya bagi kami, bagi setiap kami. Itu sebabnya hari ini kami bawa Tuhan, mama daripada David ini dan sahabat-sahabat yang lain yang mungkin banyak masalah yang dihadapi. Kami bawa semua di hadapan-Mu. Dan kami angkat ini semua di hadapan-Mu. Kami hanya fokus kepadamu. Bukan kepada masalah yang kami hadapi, bukan kepada penyakit yang kami hadapi. Kami bawa semua ini kepadamu dan kami percaya bahwa Engkau Allah yang baik, Engkau yang menyelesaikannya dengan luar biasa bagi setiap kami anak-anak-Mu, terutama bagi David Tuhan. Karena pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan. Itu sebabnya hari ini kami dengan syukur kami yang dari dalam hati kami berterima kasih, kami terima jawaban doamu yang bawa kami ke dalam kemenangan yang gilang gemilang. Kemenangan yang memberikan damai, sejahtera dan sukacita di hati kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan David dan sahabat-sahabat yang baik yang lain kepadamu Tuhan. Dan kami percaya bahwa sejak kami berdoa, Engkau bertindak sesuai dengan kehendak dan rencanamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, berikutnya ada DM dari Cynthia Aprilia. Halo Pak Agus dan Bu Mala. Halo juga Cynthia. Halo juga Cynthia. Berharap sudah menyaksikan ya program Terang Kasih ini. Demikian isi DM-nya. Saya bahagia sekali. Saya dan suami saya sudah lama tidak mempunyai anak. Sudah bertahun-tahun kami menunggu kelahiran seorang anak untuk mengisi rumah tangga kami. Tapi puji Tuhan, saya saat ini sedang hamil bulan ke-5. Wah, selamat Cynthia ya. Tuhan luar biasa. Saya sangat senang saya bisa hamil setelah penantian panjang kami. Mujizat Tuhan benar-benar bekerja untuk kami. Doa saya dijawab sama Tuhan. Saya dan suami sangat senang sekali Pak Bu. Doakan keluarga kecil kami ya. Sekali lagi Cynthia, selamat ya. Buat kehamilan yang sudah 5 bulan ini. Percaya kalau Tuhan sudah membuktikan kepada Cynthia kebaikannya ya. Tentunya Tuhan akan membuka berkatnya juga untuk kebutuhannya ini ya. Amin. Kayak bersyukur juga dan ikut bersuka cita tentunya mendengar kesaksian Cynthia ini yang sudah hamil 5 bulan setelah penantian yang bertahun-tahun. Sesuai dengan tema mengucap syukur membuka pintu mujizat. Jadi pasti kami doakan ya untuk Cynthia dan keluarga kecil kamu. Dan juga tentunya untuk bayi yang dalam kandungan kamu. Dan tentunya juga untuk kesehatan Cynthia supaya Cynthia dan bayinya tetap sehat dan selalu ada dalam berkat perlindungan Tuhan. Ada firman-Nya, Pengkhotbah 3:11 dikatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Wah, luar biasa ya. Jadi Cynthia percaya ke depan menjadi lebih indah lagi kehidupannya ya. Yuk kita berdoa Tuhan, kayak bersyukur dan bersuka cita buat kesaksian Cynthia yang sudah diberikan karunia untuk boleh hamil 5 bulan dengan bayinya ini. Kayak berdoa untuk kesehatan Cynthia dan juga bayinya. Supaya dalam masa-masa kehamilan ini Tuhan protek, Tuhan jaga dari semua rancangan jahat dan penyakit. Cynthia tetap sehat, bayinya bertumbuh sehat dan lahir dengan normal dan sehat. Tuhan berkati keluarga kecil ini dan semua yang dibutuhkan juga Tuhan cukupkan. Bahkan juga hari ini untuk sahabat yang baik yang sedang menantikan kehamilan dan menantikan anak. Kayak berdoa terbuka kandungannya. Biarlah Tuhan membuat semua doa-doanya dijawab. Hari ini para ibu, para wanita yang sedang menantikan kehamilan terjadi dalam nama Yesus. Tuhan taruh benih ilahi pada setiap kandungan dan terbuka kandungannya. Kayak berdoa yang bertahun-tahun menantikan anak. Biarlah malam ini mujizat terjadi. Dalam nama Yesus kayak berdoa. Amin. Sempat Tuhan kenapa ini bisa terjadi, kayaknya nggak adil gitu kan. Saya dulu sebelum kenal Tuhan Yesus, saya orangnya minder. Saya suka sedih,
saya mengasihani diri, saya tidak percaya diri, dan saya fokusnya pada diriku sendiri. Kondisi seperti itu tapi tetap sukacita, karena apa? Kita merasakan pemeliharaan Tuhan, ajaibnya Tuhan itu kita alami di sini. Itu karena apapun yang saya lakukan itu untuk Tuhan kok. Jadi saya tidak mengharapkan untuk nanti Tuhan, kalau saya melayani nanti Tuhan berkati. Tidak, sama sekali tidak ada pikiran seperti itu. Sahabat yang baik, jika saudara ingin memberikan kesaksian seperti tadi, silahkan DM ke Instagram @terangkasih_RTV. Agar melalui kesaksian saudara, Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Terima kasih ya. Ya, terima kasih ya. Dan saat ini mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita mengerti bahwa mengucap syukur itu membuka pintu mujizat. Yang pertama, identitas kita adalah manusia kerajaan Allah. Sehingga kehidupan kita di dunia ini tidak bisa dibatasi dan ditentukan oleh realita yang ada di dunia, tetapi ditentukan oleh realita yang ada di surga yang tidak terbatas. Kedua, mengucap syukur membuat kita hidup sesuai dengan identitas kita sebagai manusia kerajaan Allah. Sehingga kita dapat masuk dalam sistem kerajaan Allah dan memindahkan semua kehendak dan realita yang di surga terjadi di bumi. Ketiga, mengucap syukur adalah kata sandi atau password atau kunci untuk kita dapat membuka pintu gerbangnya Tuhan dan masuk ke dalam ruang perbendaharaannya Tuhan sehingga kita dapat meraih dan menerima janji-janji Tuhan. Nah, sahabat yang baik, apakah saat ini kau sedang menghadapi masalah dan membutuhkan mujizat Tuhan? Mari datang pada Tuhan dan serahkan semua kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, kalau saat ini engkau membutuhkan mujizat Tuhan, mari bawa semua masalahmu. Bawa kepada Tuhan apa juga yang ada padamu yang menjadi 5 roti dan 2 ikan itu. Lalu mengucap syukur buat apa yang ada padamu. Dan mengucap syukur bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu peduli, dan Tuhan dapat merubah kutuk menjadi berkat. Mari kita datang kepadanya. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur. Dan kami percaya bahwa di dalam Kristus identitas kami adalah manusia kerajaan Allah yang hidup dalam sistem dan fasilitas kerajaan Allah yang tidak terbatas. Yang sudah diberi kuasa untuk memindahkan kehendak dan realita yang di surga terjadi di bumi. Kami bawa apa yang ada pada kami ke hadapan Tuhan. Dan kami mengucap syukur buat apa yang ada pada kami. Dan kami percaya saat ini juga pintu-pintu mujizat terbuka. Kutuk diubahkan menjadi berkat. Yang sakit disembuhkan. Dan yang kekurangan menjadi kelimpahan. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Bersyukur buat janjimu, ku bersyukur buat salibmu, ku bersyukur ku telah dibebaskan. Bersyukur buat darahmu, ku bersyukur buat bilurmu, ku bersyukur telah terjadi pertukaran. Kutuk diubahkan menjadi berkat, kutuk diubahkan menjadi berkat, berkelimpahan, berkelimpahan.
berkelimpahan, berkelimpahan. Kutuk diubahkan menjadi berkat, kutuk diubahkan menjadi berkat, berkelimpahan, berkelimpahan.